Hello everyone, hari ini ketemu lagi sama saya Andre Chin dan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol banyak sama teman kita dari Melbourne, namanya Fernanda Subeno. Ya, dia baru menulis satu buku judulnya You Actually Don't Know, which is very good. Saya udah baca bukunya dan sangat menginspirasi. Banyak hal yang saya dapat, insight-insight, dan saya berdoa teman-teman juga semua di sini bisa dapetin sesuatu ketika baca buku ini. Dan hari ini kita akan banyak ngobrol tentang buku ini You Actually Don't Know. Ya, bersama dengan Fernanda. Fernanda boleh say welcome dulu buat teman-teman kita mungkin? Halo teman-teman. Mungkin boleh sedikit introduce about yourself, apa yang mungkin kamu sedang kerjakan hari ini dan kenapa kamu bisa menulis buku ini gitu tiba-tiba out of nowhere, terus kenapa kamu menulis buku ini gitu? Oke, by the way nama aku Fernanda Subeno. Ya. Aku seorang dermal clinician di Melbourne, Australia. Ya saat ini aku lagi kerjain di dua klinik, salah satunya medical clinic gitu. Oke. Terus Tuhan percayain aku buat kerja dan bertemu banyak jiwa-jiwa yang kadang mereka nggak baik-baik aja gitu, mulai dari dunia prostitusi, terus ada juga yang mereka ngalamin banyak trauma dan mirisnya ada yang paling muda tuh 14 tahun mencoba bunuh diri. Wow, 14 tahun. Oke. Hold on dulu ya, sampai situ dulu ya. Fer, nanti kita akan ngobrol lebih detail lagi tentang apa sih isi buku ini, menarik sekali. Tetapi berarti sekarang Fernanda sedang lagi ada di Melbourne, aktivitasnya sebetulnya kecantikan ya? Iya, kecantikan dan kesehatan. Kecantikan dan kesehatan. Jadi nggak ada hubungannya dengan buku ini, tetapi menarik sekali ya. Tiba-tiba Fernanda diketemukan dengan banyak orang yang mungkin beragam. Tadi ada prostitute, ada mungkin juga ada orang-orang yang tadi mau bunuh diri ya. Umur 14 tahun. Wow. Nah, ini yang memotivasi Fernanda untuk bisa menulis buku ini. Betul. Tetapi di luar orang-orang yang mungkin Fernanda temuin ya, kira-kira apa lagi sih yang memotivasi Fernanda bisa menulis buku ini? Apa karena perjumpaan Fernanda dengan Tuhan? Apa karena hubungan dari Fernanda dengan Tuhan? Ataupun mungkin ada support dari keluarga mungkin? Sayangnya support dari papa mama nggak ada. Wow. Dan papa mama tahu ini, Iya. Jadi mereka nggak akan ngerasa ke-offend. Yang jadi inspirasi aku untuk nulis buku ini rasa sakit kok. Wow. Kenapa? Ya, apa-apa, boleh dijelasin, Fer. Karena menurut aku setiap orang itu punya kesempatan kan mendapat inspirasi. Karena setiap orang yang masih hidup di dunia ini nggak bisa lepas dari yang namanya rasa sakit. Dan rasa sakit itu nggak selalu eksternal, tapi bisa juga internal. Contohnya trauma yang masih membekas, kegagalan hidup, insecurity dan lain-lain. And all of those pains, aku sadar bahwa aku sebagai manusia dan kita sebagai manusia nggak bisa mengolah luka itu sendiri kecuali pencipta kita, ya Tuhan Yesus yang udah ciptain kita sebagai manusia bisa bantuin kita untuk ngolah luka yang ada dalam hati kita gitu. Wow. Gitu sih. Saya hold dulu ya. Berarti tanpa campur tangan Tuhan untuk bisa menghilangkan rasa sakit itu rasanya impossible ya, karena kita manusia terbatas ya. Ya. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas ya. Ya. Makanya dari rasa sakit itu kamu jadi punya motivasi untuk kamu menuliskan tentang buku ini ya. Iya. Nah, boleh diceritain dong Fernanda buat teman-teman yang belum tahu nih buku You Actually Don't Know ini tentang apa sih, Fer? Singkatnya antigen. Ya. Antigen atau zaman sekarang mungkin yang kayak di usia mama gitu, mereka misalnya sakit pinggang atau sakit leher, mereka mulai datang ke medical check up, mau cek kolesterol mereka kenapa atau mau cek kayak kadar gula mereka apa atau gimana. Kayak kebayang gak sih something yang dalam diri kita aja kita perlu take time, kita perlu cari tahu sebenarnya kenapa sih, what's wrong with me, atau ya kenapa sih aku bisa ngerasa gini gitu kan. Dan apalagi suatu hal yang udah terjadi di masa lalu, kayak trauma kita, experience Membekas ya. Iya, membekas gitu dalam diri kita, dan itu tuh nggak cuma nge-impact the way we treat others, tapi juga nge-impact the way we treat ourselves. Wow, that's good. Yeah, something that unseen sebenarnya tuh much more powerful than what is seen. Wow, that's good. Ya.
Jadi ya memang kita kadang-kadang kita nggak tahu ya what's going on ya, apa yang kenapa kita rasa sakit, kita mengalami ini dan lain sebagainya. But saya percaya, saya pernah baca tuh ya satu quote bahwa hurt people ya. Jadi orang yang sakit dia pasti akan lebih cenderung menyakiti orang-orang yang dia temuin. Nah, kalau tadi dibilang bahwa ini seperti antigen ya buku ini ya. Kalau baca buku ini kayaknya kita kayak medical check up gitu ya. Iya. Kita bisa cek nih what's going on, apa yang mungkin kita alami di masa lalu, trauma, sakit hati, luka dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau saya baca buku ini tuh kan dalamnya menarik sekali ya, Fer. Nggak cuma tulisan, tapi ada gambar di situ, ada quotes yang kamu tulis. Nah, mungkin boleh diceritain sama teman-teman yang dengar hari ini. Mungkin ada apa aja sih di dalamnya? Mungkin ada quotes dan mungkin kenapa kamu terinspirasi dengan gambar gitu di sana, mungkin bisa. Oh iya, karena zaman sekarang kita lupa basic waktu kita TK. Membaca dan menulis. Guru-guru ngajarin membaca dan menulis. Kita lupa betapa pentingnya membaca dan menulis. Wow. Dari situ sebenarnya basicnya tuh dengan baca dan menulis tuh kita jadi lebih punya quality time sama diri sendiri gitu. Makanya hal itu yang bikin aku pengen kayak mungkin banyak orang nggak suka membaca kan, banyak orang yang lebih kayak visual gitu. Makanya pengen ada desain, pengen ada ilustrasi gitu supaya teman-teman bisa engage nggak cuman baca tapi juga bisa menikmati dan membayangkan. Wow, jadi nggak cuma membaca tetapi juga dia punya ada gambaran ya. Kadang-kadang gambar itu lebih mudah untuk diingat ya seringkali ya, Fer. Dan itu kenapa tujuan ada buku ini. Buku ini isinya nggak cuma tulisan tetapi juga ada, saya baca ada puisi-puisi juga, ada quotes, bahkan ada gambar. Dan gambarnya itu dibantu siapa tuh, Fer? By the way, Ya. Mungkin kamu bisa ceritain di sini. Boleh. Waktu awal sebelum ketemu desainernya kan aku ketemu ilustrator. Aku ditemenin sama dulu Koyoso Kevin. Oke. Buat ketemu sama Ko Mike Kusika. Terus juga aku sempat lihat beberapa ilustrator lainnya. Dan di situ satu picture dalam galerinya Ko Mike Kusika yang really kayak ada soulnya gitu gambarnya. Itu gambar kayak domba yang lagi ditarik sama tangan yang ada pakunya. Wow. Dan di situ aku mau Ko Mike Kusika yang ngeilustrasiin bukunya gitu. And puji Tuhan aku suka dengan sketchy-nya dia. Ya. Terus kalau desain bukunya itu juga ternyata penting karena kan aku pengen setiap page itu bisa dinikmatin. Jadi mau orang nggak harus baca dari page pertama, kalian bisa baca dari page tengah atau kayak manapun, tapi mereka bisa kayak ada desainnya nih. Justru waktu itu ketemu Komika, dikenalnya sama Ko Acin. Iya, waktu itu ada Mika ya. Iya. Aku coba kenalin dan akhirnya buku ini sepertinya digabungkan dan didesain sangat cantik, keren banget ya kalau saya lihat. Ya, itu prosesnya luar biasa ya, Fer. Tapi mungkin di tengah-tengah kamu melakukan mungkin penulisan buku ini ada struggle yang kamu alami nggak? Mungkin boleh diceritain sama teman-teman. Karena saya percaya setiap proses pasti ada struggle-nya kadang-kadang ya gitu. Yeah. Apalagi menulis buku yang nggak mudah. Ini tebel juga loh ya teman-teman. Ini nggak buku yang tipis tapi tebel banget nih. Mungkin ada struggle-nya yang kamu bisa ceritain, Fer? Kebetulan struggle-nya banyak. Tapi mungkin kalau dari sisi waktu nulis bukunya, to be real honest, aku emang happy nulisnya. Dari 2016 aku punya freedom, gak ada mama di Melbourne. Jadi aku bisa freely. Hold on. Berarti kamu mulai nulis buku ini 2016? Iya. Wow guys, buku ini baru dikeluarin tahun lalu ya, 2022 ya. Iya. Akhir tahun kalau nggak salah ya. Iya. Which is aku baru dapat report ternyata bukunya laku banget ya. Cetakan pertama 1000 biji udah keluar dan kita akan mulai dengan cetakan yang kedua sebentar lagi. Tetapi ternyata kamu mulai nulis ini 2016 ya. Iya, itu sebenarnya jurnal pribadi aku sama Tuhan. Wow. Iya. Oke, mungkin ceritain lagi Boleh. dari jurnal pribadi terus kenapa bisa jadi buku ini dan mungkin struggle yang kamu alami di tengah-tengah itu. Go ahead. Jurnal pribadi aku jujur aja itu nggak positif, teman-teman. Ko Acin itu nggak positif. Banyak doubts, banyak anger, marah aku, banyak questions aku. Tapi waktu 2016, 17, 18 dan total ada 4 buku, 4 jurnal yang aku punya. Oke. Nah terus waktu tahun 2021 kan itu lockdown terjadi tuh di Melbourne. Oh, ya. Aku tetap dibayar ini itu, tapi aku nggak ngerjain di klinik gitu. Jadi aku rasa di situ waktu dimana aku merasa kayak dunia try to stop me, tapi aku percaya our creator, penciptaku nggak pengen aku stop
Wow. Jadi aku pengen ubah POV-nya, maksudnya point of view dari jurnal-jurnal yang 4 itu dikemas supaya orang-orang bisa membaca ini dengan point of view mereka sendiri. Wow. Iya. Oke. Terus kalau dibilang kendala-kendalanya, mungkin kendala paling basic ya, aku harus bagi waktu tanggung jawab di kerjaan aku pas waktu aku mulai kerja lagi, dan sosialisasi. Masih mau nulis tapi udah harus kerja, kalau enggak masih mau nulis tapi udah harus tidur. Masih mau nulis tapi ada tanggung jawab lain lah, seperti kayak ketemu orang dan lain-lain gitu. Kalau kendala waktu penerbitan, kok Acin tahu sendiri. Jarak dan waktu terutama. Dimana aku kan lagi juggle 2 kerjaan. Jadi pagi sampai malam itu di Melbourne, tapi jam midnight gitu aku harus Zoom meeting sama kreatif di Indo, di mana time difference-nya 4 jam. Wah, itu lumayan struggle ya waktu itu ya. Terus habis Zoom meeting kadang aku ketemu ide ini itu kan kayak, terus aku pengen revisi gitu tapi udah jam 2 subuh kayak. Ya. Wow, itu lumayan berat loh ya. Waktu itu jadi kendala ya waktu kita produce buku ini ya bareng-bareng. Iya. Dan ya tadi kalau sempat kamu mention bahwa ya kamu juga karena kamu punya pekerjaan di situ, dan buat ini berarti kamu harus bayar harga lebih ya. Betul. Mungkin jam tidur berkurang, jam main berkurang gitu ya. Padahal di Melbourne tuh tempat makannya banyak banget guys, enak banget ya. Buat nongkrong gitu. Tapi ya saya ngelihat ini benar-benar proses yang Tuhan bentuk dalam kehidupan kamu ya Fer. Maksudnya sampai kamu bisa menuliskan buku ini, dan buku ini ternyata jadi berkat. Ya, aku dengar ada beberapa testimoni. Ya, mungkin Fernanda boleh ceritain, ada orang yang mungkin baca buku ini dan apa yang terjadi dengan kehidupannya, mungkin bisa ceritain ke teman-teman di sini. Iya, sebetulnya banyak banget dan beberapa confidential, aku nggak bisa share di podcast. Tapi mostly yang aku lihat tuh ada orang-orang yang gagal skripsi, mereka ya stres lah ya, dan mereka kadang lupa kalau failure itu, kalau barang Tuhan pasti bisa di hold it all together for the sake of their future. Oh wow. Ya. Yes. Terus ada juga yang kayak mereka udah habis banyak uang buat bisnis ini itu gitu, tapi kayak and then mereka jadi mulai males gitu karena dunia ini bener-bener uncertain gitu. Jadi mereka kayak ngerasa ya I'm just exist di dunia, tapi mereka nggak alive. Dan habis baca buku ini, aku bukannya menuhankan menuhankan buku ini, tapi puji Tuhan kayak di dalamnya ada message Tuhan sendiri yang aku sendiri mungkin nggak tahu, buat mereka itu message-nya lain daripada my point of view gitu. Terus yang aku sempet kayak merebes mili gitu, kayak nangis gitu, waktu aku lihat salah satu followers baru gitu, dia kayak stranger awalnya, tapi kayak tiba-tiba dia cerita ke aku kayak, tadinya aku udah nggak semangat hidup lagi, padahal aku lihat IG-nya tuh kayak very positif ya. Terus aku jamin dia tuh juga punya punya kemampuan, punya prestasi dan lain-lain gitu, kayak kelihatannya orangnya sibuk, banyak prestasi ini tuh gitu, tapi tiba-tiba dia bilang, Kak, aku tadinya udah nggak semangat hidup lagi, tapi baca buku kakak tiba-tiba aku jadi semangat hidup lagi. Thank you ya Kak, karena aku sekarang sadar kalau Tuhan sayang sama saya. Di situ aku kayak terus ada juga yang gilanya lagi tuh, yang mereka udah bunuh diri gitu, terus tiba-tiba baca yang udah mau bunuh diri, ternyata ada temennya ya baca kasih buku ini sama dia, dan dia baca, lalu tiba-tiba dia cancelled ya. Iya, Kak Acin baca. Wow, it was amazing ya. Puji Tuhan. Ya, aku percaya begini, Tuhan pakai kamu untuk menuliskan buku ini sehingga ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Ya, mungkin setiap tulisan yang kamu tulis mungkin berbeda ya, impactnya buat si A atau si B gitu. Betul. Tapi saya percaya kalau itu suara Tuhan, maka itu akan punya impact yang besar dalam kehidupan orang ya. Iya. Gitu, dan luar biasa, saya dengar banyak sekali kesaksian, testimoni demi testimoni yang betul-betul saya percaya Tuhan bekerja gitu dalam buku ini ya, lewat buku ini ya gitu ya Fer. Dan sebetulnya kalau saya boleh tanya, kamu nulis buku ini tuh goalnya tuh buat siapa sih Fer? Ditujukannya nih buat siapa sih? Mungkin bisa kamu kasih explanation kayak buat orang-orang yang ya mungkin karena saya lihat bahasanya juga nggak bahasa yang kaku sekali, tapi bahasanya benar-benar kekinian untuk anak-anak sekarang gitu ya. Mungkin ada yang kamu tuju gitu dari kamu nulis buku ini, ketika kamu tulis nih, ini saya mau tulis ini buat siapa nih kira-kira?
Apakah buat anak-anak muda yang lagi struggle? Karena saya percaya begini ya, ketika kita menghadapi pandemi ini, semua orang struggle ya dengan Ya. mental issue, dengan mental health dan lain sebagainya. Apakah itu adalah salah satu target kamu atau tujuan kamu menulis buku ini? Ya, awalnya buat diri aku sendiri. Wow. Karena kan ya tadi yang aku bilang di awal kan pasien-pasien aku dan lain-lain. Satu hal yang aku pengen bilang ke anak-anak muda yang mereka udah mulai nggak semangat hidup. Aku juga pernah kan ngalamin dimana aku udah mulai nggak semangat hidup karena aku nggak tahu purpose-nya lah. Itu tapi terlalu klise untuk diomong. Aku nggak tahu purpose hidup. Satu hal kayak the pain that we have been through, the pain that we had been through, itu nggak boleh biarin kita stay di situ terus. Karena aku percaya setiap pain itu punya purpose. Wow. Dan jadi buku ini buat siapa? Tadinya aku pikir buat anak-anak muda doang. Tapi somehow aku nemu banyak orang-orang yang udah bahkan lebih tua dari aku. Mereka sendiri pun belajar kayak contohnya kayak jujur dengan diri sendiri. Oke, iya. Gitu. Ya, jadi ya literally buat everyone yang pernah ngalamin pain, dan aku pengen bahasanya itu kenapa dibikin sangat mudah supaya ringan diserap gitu. Ya, wow, pantesan kayaknya bahasanya nggak terlalu formal ya, nggak kaku dan menarik sekali gitu karena memang kamu tujuannya awalnya untuk diri kamu sendiri dan kamu ingin menjangkau orang-orang yang mungkin tadinya seusia kamu mungkin ya. Iya. Tetapi ternyata ini memberkati banyak orang, bahkan orang-orang yang usianya lebih dewasa dari kamu gitu ya. Iya. Dan ya saya baca banyak sekali quote-quote yang sangat positif ya. Mungkin karena tadi kamu melihat dari point of view yang berbeda, yang tadinya kamu tulis tentang sesuatu yang negatif, sekarang berubah jadi positif ya. Iya. Wow, amazing. Nah, kira-kira ini kapan nih kira-kira ada buku yang berikutnya lagi nih? Fer. Hah? Udah kepikiran lagi belum untuk ada buku yang berikutnya, mungkin ada edisi 2 atau mungkin series yang berikutnya, I don't know. Do you have any idea in mind now atau belum? Mungkin jawaban sekarang kayak title buku ini, You Actually Don't Know. You actually don't know, right? Ya. Karena kita kadang-kadang nggak tahu ya. Iya. Berjalan sama Tuhan itu kadang-kadang memang kita nggak bisa lihat ya what's going on di depan ya. Kayak kamu juga mungkin kalau bilang tahun lalu, 2 tahun lalu belum pernah kepikiran bahwa buku ini finally akhirnya jadi gitu ya. Betul. Karena tadinya sebetulnya ketika saya ketemu Fernanda, nggak apa-apa ya Fer, kita omongin di podcast ya. Iya. Sebetulnya tadinya kamu nggak punya kepikiran untuk cetak segini banyak ya tadinya ya. Gak ada. Jujur Mungkin gak kamu ada. bisa ceritain sama teman-teman gitu. Boleh, tadinya gimana? Boleh. Tadinya jujur gamblangnya aku cuman pengen 50 atau 100 punya buku karena aku pikir kayak selagi aku masih belum menikah, masih single gitu, aku pengen kayak apa yang udah Tuhan kasih ke hidup aku tuh aku bisa bagiin ke orang banyak gitu. Jadi ya 50-100 dicetak terbaik gitu. Udah, that's it. Terus dibagiin aja ke orang, as simple as it is. Oke. And then terus kan Ko Yosua kenalin aku sama Koko kan. Iya. Terus di situ ya Ko Achin jujur sih kayak one of the people that quite inspiring me banget gitu. Supaya kayak apa ya, aku sendiri mungkin saat itu nggak ngelihat the value of the book gitu. Even though until today kayak aku merasa ini bukan buku aku, ini bukunya Tuhan. Wow. Gitu. Terus kayak tapi tetap aku waktu itu blind, maksudnya nggak ngelihat value-nya gitu. Yeah. Maksudnya betapa ini bisa help people bla 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 gitu. Terus ya Ko Achin bilang, ya nggak bisa Fer, ini mah nggak 100 lah, 2.000 gitu kan. Terus aku disitu kayak shock gitu. Tapi ya akhirnya 1.000 gitu kan. Ya, kita cetakan pertama kita adalah 1.000 piece ya. Ya. Dan kita akan masuk ke cetakan kedua karena ternyata 1.000 ini sudah selesai. Di luar ekspektasi ya, hanya dalam waktu berapa bulan ya kalau nggak salah ya. Sebulan lebih. Ya, sebulan lebih ya, which is wow, amazing gitu ya. Tapi saya dengar banyak sekali testimoni demi testimoni, jadi saya percaya buku ini akan memberkati. So, mungkin saya mau tanya lagi nih, Fer, dari sisi yang lain, apa sih yang menjadi atau mungkin sosok yang menjadi inspirasi kamu ketika kamu nulis buku ini? Tadi kan udah denger ya dari orang-orang yang mungkin datang prostitute dan orang-orang yang curhat sama kamu gitu, dan akhirnya dari situ kamu tulis. Tapi selama penulisan buku ini nih, ada nggak sih sosok pribadi yang kamu selalu lihat bahwa oh karena ini sosok pribadi ini makanya kamu tulis buku ini gitu? Nggak ada selain Tuhan.
Wow, that's a good question. Iya. Jadi actually this book is all about Jesus, is all about God ya. Ini buku tentang Tuhan. Gimana Fernanda punya pengalaman pribadi atau punya relationship sama Tuhan yang dia alami gitu ya. Dan buku ini ditulis supaya sebetulnya tadi Fernanda bilang bahwa supaya orang lain di luar sana nggak ngalamin apa yang mungkin kamu rasain pernah sebelumnya ya. Luka, mungkin hurt gitu ya. Sakit hati dan lain sebagainya. Dan buku ini ditulis untuk teman-teman semua yang mungkin di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama Fernanda sebelumnya. So buat teman-teman yang belum baca nih bukunya nih Fer, kira-kira kamu ada message nggak, ada pesan apa nggak buat mereka? Buat baca bukunya atau? Ya buat baca bukunya. Kenapa harus baca buku ini nih? Kira-kira apa gitu message-nya? Oh iya, ada sih. Tapi sebelum aku ngasih tahu 3 hal yang kenapa teman-teman mesti baca buku ini, aku cuman mau tiba-tiba keingat message guilt, karena ternyata condemnation itu salah satu penyebab penyakit paling banyak. Wow, catat itu ya guys. Dan aku sendiri pun pernah lah, maksudnya ngalamin terkondem gitu sama masa lalu aku atau kesalahan aku gitu. Dan ternyata condemnation itu yang bikin kita ngerasa stuck gitu. Penyesalan itu bikin kita ngerasa stuck dan kita tuh nggak bisa maju gitu loh. Dan unfortunately kita jadi punya hubungan yang kurang baik mungkin dengan papa mama kita atau dengan dede kita atau dengan pasangan kita segala macam. Maksudnya kayak kita sama diri sendiri nggak benar dan kita sama orang lain pun nggak benar gitu. Dan cuman satu yang bisa hapus rasa condemnation itu, yaitu ketika kita di-accept. Dan sayangnya seringkali orang-orang tuh nyari, terutama seumuran aku gitu mungkin ya, kayak nyari validasi, nyari acceptance dari teman-teman, dari orang-orang, iya dari dunia. Dan mau sampai kapan kita nyari validasi dari dunia? Karena sebenarnya the best acceptance tuh from the Lord, Tuhan sendiri gitu. Ketika Tuhan udah accept kita fully whole dengan dosa kita tuh sadar kalau oh ternyata aku nggak sesempurna ini, tapi Tuhan ada grace gitu. Dan itu mungkin pesan teman-teman buat teman-teman yang belum baca buku ini gitu. Dan lewat buku ini aku pengen kita sama-sama keluar dari perasaan guilt, kita sama-sama keluar dari perasaan terkondemnation itu sendiri gitu loh. Ya gitu pesannya. Terus yang 3 hal itu, pertama, gak ada orang yang masih hidup di dunia yang bisa avoid rasa sakit. Dan emang kamu mau numpuk rasa sakit terus. Aku pengen banget kayak ngajak teman-teman buat mengolah luka dengan pribadi yang paling tahu dengan kondisi-kondisi yang tidak terlihat, dengan pribadi yang menciptakan semua hal yang ada dalam tubuh kita, terutama hati dan perasaan, yaitu pribadi pencipta itu sendiri dan pribadi kita masing-masing. Yang kedua, setiap hubungan yang baik harus dimulai dengan keinginan untuk mengenal diri sendiri sebagai manusia yang utuh, manusia yang gak berpura-pura baik padahal gak baik-baik aja, manusia yang mengakui kalau kita tuh butuh pertolongan, manusia yang mengenal kita pernah lewatin apa aja ya kita sendiri gitu kan. Dan itu sangat bisa menyelamatkan hubungan apapun yang ada di kemudian hari yang kita milikin. Aku percaya itu. Dan yang ketiga yang tadi aku di awal-awal udah bilang, acknowledge that there are a lot of things that we actually don't know gitu. Dan kita butuh waktu dan keputusan untuk mengetahuinya. Wow, amazing. Ya, saya percaya buku ini membantu hati kita. Hati itu kan core system kita ya. Kardia itu kan makanya ada kardio ya. Kalau saya perlu banyak kardio nih gitu ya, supaya saya lebih sehat lagi gitu. Kardia gitu kan. Hati itu tuh core system dari kehidupan manusia. Ketika itu sakit, luka itu akan mempengaruhi banyak hal. Action kita jadi salah, keputusan kita jadi salah, hubungan kita dengan orang lain jadi rusak. Nah, saya percaya ketika saya sudah baca buku ini membantu kita untuk kita mendeteksi ada apa yang terjadi di hati kita. Dan kalau ada yang salah, itu akan bisa dibenerin ya gitu ya. Bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena satu pribadi, Tuhan itu sendiri ya yang menciptakan kita ya gitu ya Fer. Awesome, luar biasa. Aku berdoa biar buku ini bisa dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi buat berkatin banyak generasi ya. Mungkin terakhir nih Fer, sebelum kita close, ada pesan gak buat generasi muda nih apa nih?
sebelum kita close ya. Nanti saya sebelum saya close saya akan ngomong juga nih buat teman-teman yang mau dapetin bukunya Fernanda bisa dapetin di mana ya. Tapi mungkin ada pesan dulu nggak nih sedikit aja gitu buat generasi muda saat ini mungkin. Oke. Mungkin pesan yang aku dapat pertama kali waktu aku nggak yakin dengan menulis buku, dengan lanjutin terbitin buku ini. Kalian gak harus confident sama diri sendiri, karena the real confidence tuh justru bukan di diri kita. The real confidence tuh kalau itu dari Tuhan. Wow. Dan tugas kita sebagai anak-anak muda yang masih punya banyak tenaga, tugas kita tuh untuk obey. Oke. Tugas kita untuk patuh. Obedience ya, ketaatan ya. Iya. Ya, keep dreaming, tetap taat, lakukan apa yang kita bisa, bagian kita, dan Tuhan akan multiply ya. Sama kayak Fernanda, nggak pernah kepikiran untuk bisa nulis buku gitu ya, tapi Tuhan pakai kehidupan dia untuk bisa memberkati banyak orang lewat buku yang dia tulis. Amazing, thank you so much Fernanda buat hari ini. Thank you, untuk apapun yang kita udah obrolin ya. Saya percaya ini akan menjadi berkat buat teman-teman semua yang mendengarkan. Nah, untuk teman-teman yang mau dapetin bukunya Fernanda, bisa didapetin di Cutting Edge Store ya. Cutting Edge Store itu ada, nanti kita akan kasih mungkin linknya ya, dan juga bisa didapatkan di Tokopedia. Dan ada beberapa official store lainnya, nanti kita akan taruh di link di bawah, nanti di bawah podcast ini ya. So itu aja mungkin hari ini Fer. Thank you so much for joining me in my podcast, and I'll see you around, and kita akan tunggu edisi berikutnya dari Fernanda Subeno. God bless you all.